Iya, silakan masuk. Silakan Mbak, duduk. Iya Ibu, terima kasih. Oh iya, dengan siapa ya? Ada kepentingan apa Mbak datang ketemu Ibu ke ruang BK? Dengan Mbak Latifah, Oh, Mbak Latifah kelas berapa ya Mbak? kelas 11 Bu. Oh, Mbak Latifah kelas 11 ya. Sebelumnya Mbak Latifah datang ke ruang BK ini ada kepentingan apa ya? Pengen cerita aja Bu. Oh, pengen cerita apa? Sama cerita aja, kan karena di dalam sesi konseling ini nanti namanya itu sama aja sesi konseling. Nanti ini Mbak Latifah tuh cerita ke Ibu, tuh Mbak Latifah nanti cerita apa aja boleh masalah keluarga, masalah teman, terus masalah apa di luar lingkungan. Kalau mau ketemu Ibu ketemu aja, kalau mau cerita aja. Dan Mbak Latifah tuh gak usah takut atau bimbang gitu cerita nanti masalah Mbak Latifah kesebar ke teman-teman Mbak Latifah itu enggak. Jadi Mbak Latifah itu aman cerita ke Ibu karena Ibu udah berpegang pada asas kerahasiaan. Jadi semua masalah yang Mbak Latifah bicarakan ke Ibu itu nggak akan disebar ke teman-teman Mbak kecuali Mbak memperbolehkan Ibu untuk bercerita atau di suatu saat orang tua Mbak Latifah bertanya kepada Ibu tentang Mbak Latifah bercerita apa aja. Kalau Mbak Latifah nggak mengizinkan, Ibu juga nggak akan memberitahu ke orang tua Mbak Latifah. Gitu. So, boleh cerita dari awal mulanya Mbak Latifah kesini itu gimana ya? Jadi saya kesini karena dikasih tahu teman sih Bu. Oh, dikasih tahu teman. Iya. Terus Mbak Latifah tuh mau cerita apa sini? Mau ada masalah apa? Mau cerita mau ada masalah gitu? Saya pengen cerita aja Bu. Kan aku di sekolah, saya pernah Gimana? Boleh dilanjut? kan aku di sekolah ikut organisasiku. Terus? Kan kamu di sekolah terlalu lompat. Karena aku di sekolah baru organisasi aku Iya, organisasi apa aja Mbak? yang kayak pramuka, OSIS itu ya. Terus? Bingung saya mesti kayak apa nih waktunya gue kadang masih ada bunyi terus di domon dan ini kita sekolah lebih baik ini apa gue Gitu. Jadi Mbak Latifah tuh ikut kegiatan organisasi apa aja sih di sekolah? ya yang wajib itu pramuka, terus yang kayak kalian ya ada OSIS, terus KMN, terus ikut juga itu aktif yang baca-baca Quran itu loh. Oh iya, jadi Mbak Latifah tuh kebanyakan organisasi terus sulit manajemen waktunya, sama Mbak Latifah itu sering pulang malam karena ada organisasi kayak gitu ya, sering kumpul kayak pramuka itu kan sering kumpul buat kemah-kemah kayak gitu. Terus tetangga Mbak Latifah di rumah itu pada ngomongin Mbak Latifah karena sering pulang malam dikira main kayak gitu ya Mbak. Ya Ibu. Nah, terus Mbak Latifah yang ingin Mbak Latifah ceritakan selain itu ada apa? Jadi Mbak Latifah masalahnya itu ya, kayak Mbak Latifah tuh jadi omongan tetangganya karena sering pulang malam dikira main sama teman-teman kayak gitu. Iya, padahal enggak Bu, kadang saya cuma ya kayak sekolah, nanti kalau ada kegiatan ya ikut, tapi enggak main sama teman-teman kayak bukan nongkrong atau apa, enggak cuma ikut organisasi. Jadi
juga dituntut bukan cuma hanya mengikuti kegiatan belajar, tapi ikut juga aktif organisasi yang ada di sekolah kayak gitu. Saya juga dulu pernah alami masalah yang sama seperti Mbak Latifah, kayak pulang malam terus juga sama tetangga, ngapain aja sekolah, kok pulangnya malam terus, kira main sama temen gitu lah. Terus Mbak Latifah tuh emang bener main sama temen, pernah main sama temen pulang malam enggak ya? Kalau main sama teman pulang malam sih enggak, cuma itu paling rapat-rapat. Rapatnya sering di luar ya? Iya, terus kan jadi kadang kalau teman kerja itu pulangnya di malam gitu. Gak apa-apa Mbak, kalau misalkan Mbak Latifah ngikutin kegiatan kayak gitu, itu juga nanti manfaatnya buat Mbak Latifah sendiri kan, nanti jadi melatih public speaking, melatih berorganisasi saat di luar kerja. Sebenarnya masalah omongan tetangga itu ya udah biasa. Ibu juga dulu pernah ngalamin kayak gitu, kayak sering diomong tetangga kayak gitu, pulang malam gini ngapain sekolah kok pulang malam terus gitu. Mungkin sama kayak yang Mbak Latifah alami, tapi nanti bisa kok Mbak Latifah buktiin bahwa saya tuh ke sekolah ikut organisasi bukan cuma pulang ke sekolah terus pulang lagi ke sekolah belajar pulang lagi, karena organisasi itu nanti sangat penting loh bagi kita. Setelah kita itu keluar dari lingkup sekolah, nanti kayak di mahasiswa atau kerja itu sangat diperlukan namanya kayak kegiatan organisasi itu kayak gak apa-apa lah orang lain bilang kayak tentang Mbak Latifah suka ngomongin Mbak Latifah itu gak apa-apa. Nanti Mbak Latifah buktiin aja bahwa yang mereka omongin itu salah, bahwa nyatanya orang tua Mbak Latifah juga mengizinkan kan kalau Mbak Latifah ikut organisasi dan tahu. Nah kalau sih ngerti itu, kayak yang organisasi apa, enggak ngerti jadwal yang organisasinya apa, jadwal sekolah deh, ngerti. Tapi kadang kayak gue lo nanya ngerti, aku sekolah baik terus, jadi apa belajar dulu apa, caranya gue ya nggak apa-apa sebenarnya Mbak. Ya yang penting orang tua kita tuh nggak larang, selama tetangga itu ya nggak apa-apa, anggap aja kayak orang lewat apa buat motivasi kita bahwa yang mereka katakan itu salah, terus bahwa kita buktiin bahwa kita ikuti kegiatan malam itu nggak ada sia-sianya gitu Mbak. orang anak gue bingung banget belum mau terus. Ya mungkin nanti setelah Mbak ikut organisasi Mbak juga coba diskusiin sama teman biar nggak pulangnya malam. Coba kalau misalkan rapat ganti hari Sabtu kan biasanya itu libur, kalau nggak Sabtu Minggu itu kan libur. Nah coba Mbak Latifah itu sama teman-teman itu ngomong nanti sama teman-teman gimana reaksi teman-teman kalau misalkan kumpul itu jangan malam, boleh malam 1 kali 2 kali, karena seperti yang tadi Mbak Latifah bilang, Mbak Latifah itu sering dibincangin sama tetangga gitu kan. Nah nanti coba Mbak Latifah bilang sama teman-teman organisasi kalau misalkan kumpulnya itu siang apa, kalau enggak kumpulnya diajak coba di rumah, kumpulnya jangan di luar, di rumah Mbak Latifah, biar keluarga-keluarga tetangga-tetangga Mbak Latifah itu tahu loh ini teman-teman saya nggak cuma main sama cowok atau main sama teman-teman yang benar-benar kayak gitu. Ya berarti mungkin Mbak juga bisa nanti organisasi yang Mbak ikutin itu jangan banyak-banyak
banyak. Tadi misalkan Mbak Latifah itu ada project pramuka, OSIS, itu apa mungkin Mbak Latifah mengurangi ikut organisasi dan nggak terlalu sering kumpul di luar kayak gitu. Oh ya udah, paling nanti ya semua bisa kurangi organisasinya untuk fokus saja perlu banyak belum orang beli terus juga di jualan nunggu nang mata pelajarannya udah perlu dipilih itu orang turun biasanya kan kadang di organisasi dan itu berpengaruh. Ya, mungkin ibu sih ngasih saran kayak gitu, contoh kurangi organisasinya, jalan-jalannya, fokusin satu atau dua. Terus juga nanti kalau ada kumpul, teman-temannya diajak kumpul di rumah Mbak Latifah. Terus kalau nggak dikasih lagi libur, jadi silaturahmi sama tetangga Mbak Latifah. Jadi tetangga Mbak Latifah tuh nggak ngomongin Mbak Latifah juga kalau emang itu benar-benar kumpul organisasi dan organisasi itu banyak manfaatnya gitu Mbak. Ya wis Bu, kok sarannya itu tak Bu. Betul teman banget loh Bu. Iya. Yang wis ditanya. Jadi pani kan yang ujian ada orang lagi. Ya nggak apa-apa kalau besok-besokan udah meninggal atau masih ada yang masih mengganjal di hati Mbak. Besok Mbak datang aja ke ruang BK cerita-cerita, tapi jangan di waktu Mbak masuk sekolah lagi gitu, waktu istirahat aja ya Mbak. Ini juga bentar lagi bermaksud ya udah mau Mbak Latifah masih ada pelajaran selanjutnya. Ya Ibu, matur nuwun banget Bu. Yes. Amin Bu. Makasih. Jangan kapok-kapok ya main ke ruang BK ya Mbak. Ya Ibu. Deket tuh.